Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Bosen ya belajar online. Udah capek. Bosen juga dengar suara saya. Gini-gini terus bu belajarnya. Tapi udah gimana lagi? Guru juga nggak suka ya. Enak juga belajar langsung. Ketemu kalian langsung, ngajarin. Kaliannya bisa, gurunya seneng. Nah, sekarang kita tugasnya apa? Kita tinggal doa dan doa biar coronavirus cepat hilang dari bumi, cepat hilang dari Indonesia, biar kita bisa sekolah lagi, kita bisa semangat belajar lagi, belajar yang beneran gitu. Nah, protista dan fungi pada pembahasan kali ini. Sebelumnya kita bahas tentang Monera. Sekarang kelanjutannya, kan kemarin kita bahas tentang makhluk hidup ada 5 kingdom gitu. Nah, protista itu yang kayak gimana sih? Itu makhluk hidup yang punya sel eukariotik atau si inti selnya dilapisi sesuatu. Ukurannya ada yang mikroskopis dan makroskopis. Artinya kalau mikroskopis harus dengan mikroskop lihatnya. Kalau makroskopis ya udah mata kamu lihat dengan mata kamu udah bisa. Nah, terdiri dari multiseluler atau uniseluler. Habitatnya biasanya di tempat lembab atau perairan, berkembang biak dengan membelah diri atau peleburan gamet itu untuk cirinya. Nah, gambarnya kayak gitu biasanya terdapat di lautan ya, kayak rumput laut atau ganggang laut, alga laut gitu. Nah, macam-macam protista dibagi jadi 3, ada yang mirip tumbuhan disebut dengan alga, ada yang mirip hewan disebut dengan protozoa, dan mirip jamur disebut jamur lendir. Nah, selanjutnya kita akan bahas protista mirip tumbuhan atau alga. Cirinya bisa membuat makan sendiri, punya klorofil, ada yang besar, ada yang kecil. Contohnya Ulva sp di situ gambarnya, fucus, alga coklat dan lain-lain. Gambarnya ada di situ. Nah, selanjutnya ada yang mirip jamur, terdiri dari 2 kelas ya. Ada yang jamur lendir, mikromikota atau jamur air, oomikota. Nah, ada juga nih protozoa atau yang mirip hewan. Protozoa merupakan organisme yang punya sel yang berukuran mikroskopis, berarti sangat kecil, harus pakai mikroskop lihatnya. Protista mirip dengan hewan, ini berkembang biak dengan aseksual atau seksual. Geraknya aktif, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya tadi. Contohnya amuba, euglena, paramecium. Jadi kalau kamu pergi ke rawa-rawa, diambil air di rawanya, terus diamati di mikroskop, ternyata ada benda yang bergerak-gerak. Nah, benda yang bergerak-gerak itu disebut dengan protozoa gitu. Bukan cuma dari danau, bisa dari selokan ataupun sungai dan lain-lain. Pokoknya kalau kita sebutnya bahasanya kuman. Nah, yang disebut kuman itu golongan bakteri, virus ataupun protozoa, karena beberapa protozoa itu ada yang bisa menyebabkan penyakit. Macam-macam protozoa berdasarkan alat geraknya. Di sini ada gambar-gambarnya. Ini animasi aja ya. Kalau gambarnya kurang lebih kayak tadi yang gambar hijau-hijau yang sebelumnya sudah ditayangkan. Nah, untuk macam-macam ya, ada sporozoa itu tidak punya alat gerak. Contohnya di sini ada plasmodium ya. Nah, untuk silia rambut getar, jadi kayak rambutan. Jadi ada bulu-bulu kecil di sepanjang tubuhnya. Nah, bulu-bulu kecil ini fungsinya untuk bergerak. Contoh dari silia itu paramecium. Biasanya ciri khasnya itu tuh yang mirip sendal. Nah, kalau ada yang mirip sendal terus ada selubung-selubung kecil di sekitarnya, itu namanya silia. Nah, selanjutnya ada kaki semu atau rhizopoda. Contohnya amoeba. Nah, gambarnya kayak gitu. Jadi bergeraknya itu kayak liquid atau cairan yang bergerak-gerak. Contohnya ada penyebab diare atau entamoeba histolica. Nah, ada lagi nih berdasarkan alat geraknya berupa bulu cambuk atau ekor lah ya, mirip ekor. Itu flagellata. Contohnya Trichonima muxotricha itu hidup di tubuh rayap membantu mencerna kayu. Selanjutnya ada fungi atau jamur. Kamu mungkin sering lihat atau pernah makan ya untuk ini. Nah, jamur atau fungi merupakan makhluk hidup yang punya ciri-ciri selnya eukariotik, reproduksinya dengan spora, tidak punya akar, batang ataupun daun, apalagi bunga. Nah, tidak punya klorofil sehingga nggak bisa fotosintesis, nggak bisa buat makanan sendiri, disebut dengan makhluk hidup heterotrof.
ada yang multiseluler atau uniseluler, ada yang hidupnya saprofit itu menumpang di bangkai hewan atau tumbuhan, atau ada yang parasit itu menumpang pada makhluk hidup sehingga merugikan. Nah, untuk tubuh jamur terdiri dari benang halus yang disebut dengan hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada Ascomycota. Kelompok Ascomycota salah satunya ada Saccharomyces cerevisiae yang biasanya digunakan untuk pembuatan tape atau roti. Nah, ada pembuatan keju, kecap, aspergillus wenti dan lain sebagainya. Untuk kelompok Zygomycota, contohnya Rhizopus stolonifer biasanya pada roti yang sudah busuk, atau Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe, biasanya warna putih. Ada kelompok Basidiomycota, cirinya punya tudung, contohnya yang sering kamu makan ya, jamur kuping, jamur tiram, jamur merang, atau jamur kayu. Yang selanjutnya ada kelompok jamur yang Deuteromycota, itu biasanya menyebabkan penyakit kayak ketombe, kurap, kutu air dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada struktur jamur. Silahkan digambar di rumah, bisa di-pause dulu videonya. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan, jangan lupa dirangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.